Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Hao yang didampingi oleh sahabatnya bernama Rida, sedang mengadakan seminar di sebuah kampus tentang retrokognisi, yaitu kemampuan untuk melihat kejadian di masa lalu. Setelah seminar selesai, mereka dijumpai oleh Bu Sujatmiko dan Bapak Sujatmiko. Mereka meminta bantuan Hao untuk menemukan anak mereka yang telah hilang selama 2 hari. Namun, Bapak Sujatmiko kurang percaya akan kemampuan Hao, sehingga terjadi cekcok antara dia dan Bu Sujatmiko. Melihat hal itu, Hao tergerak untuk membantu menemukan Sari yang diduga hilang di sekolah. Malam itu, mereka tiba di sekolah tempat Sari menghilang. Mereka ditemani oleh Bu Wati sebagai wali kelas Sari. Sesampainya di ruangan tempat terakhir Sari diduga berada, Hao pun mulai mengaktifkan kekuatan retrokognisinya dengan memegang gunting yang digunakan oleh Sari. Ia pun kembali ke 2 hari yang lalu, seakan-akan ia berada di tubuh Sari. Ternyata sebelum menghilang, Sari sedang menjahit di ruangan sendirian. Ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia pun dengan rasa takut membuka dan memastikan jika ada orang di luar. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Namun, ketika ia melanjutkan menjahit pakaiannya, tiba-tiba saja jarum jahit menusuk jarinya sehingga ia kesakitan. Ternyata, yang dijahitnya adalah kain kafan yang sangat panjang milik Pocong. Ia pun lari keluar dari ruangan itu. Tetapi ia dicegat oleh Pocong yang tadi menakutinya. Sari pun diseret oleh Pocong itu dan dimasukkan ke dalam sumur. Hao pun tersadar dan kembali ke raganya. Ia memberitahukan apa yang dilihatnya kepada mereka dan segera menuju tempat Sari disekap oleh Pocong itu. Benar saja. Ternyata Sari berada di dalam sumur seperti yang dikatakan oleh Hao. Ia pun turun menggunakan tali dan menyelamatkan Sari yang telah disekap oleh Pocong. Namun, di dalam sumur itu Hao melihat sosok Pocong mengerikan sedang melayang dan menatapnya. Tetapi seketika Pocong itu menghilang di hadapannya. Dengan wajah ketakutan, Hao pun naik ke atas. Setelah semuanya selesai, Hao yang sedang tertidur kelelahan dibonceng oleh Rida menggunakan sepeda motor menuju rumah. Namun, Hao bermimpi ia sedang pergi ke makam kakeknya. Tiba-tiba ada sosok laki-laki yang memanggilnya, dan laki-laki itu menunjukkan nisan yang bertuliskan namanya. Sontak, Hao pun terjatuh ke dalam liang kubur dan terbungkus kain kafan. Laki-laki itu berusaha mengubur Hao, yang membuat Hao menjerit ketakutan. Kemudian, Hao terbangun dari mimpinya. Ibu Hao membangunkannya dan menenangkannya. Hao mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan segera kembali tidur karena kelelahan. Namun, ketika ia pergi ke kamar tidurnya, ia melihat tanah kuburan yang berserakan di kamarnya. Hal itu pun membuatnya terkejut. Keesokan harinya, Hao dan Rida pergi berbelanja. Hao pun melihat sosok laki-laki yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan cepat, ia pergi mengikuti laki-laki itu ke dalam kamar pas. Ketika ia membuka kain pembatas kamar, ia terkejut karena kain tersebut tidak habis-habis, malah berganti dengan kain kafan. Ia pun terjatuh setelah dikejutkan oleh pocong gundul. Di tempat lain, Sari sedang ketakutan dan merasa dihantui oleh pocong yang telah menangkapnya. Ia pun seakan-akan melihat sosok ibunya yang datang ke kamarnya dan hendak menggigit jarinya untuk menakutinya. Sontak, Sari berteriak sehingga ayah dan ibunya segera mendatanginya. Beberapa saat kemudian, Hao yang sedang mengadakan seminar di sebuah kampus ditelepon oleh Ibu Sujatmiko. Ia dimintai tolong untuk membantu Sari yang masih diteror oleh sosok pocong yang pernah menculiknya. Ditemani oleh Rida, mereka pun sampai di rumah Bapak dan Ibu Sujatmiko. Di sana, Sari menceritakan apa yang ia alami dan meminta Hao untuk membantunya. Dengan rasa simpati, Hao pun menenangkan Sari dan menyanggupi permintaannya. Dengan segera, mereka menemui Bu Wati dan menanyakan kejadian aneh yang terjadi di sekolah itu. Bu Wati menceritakan bahwa sebelumnya ada 2 siswi yang menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Bu Wati kemudian mengarahkan mereka kepada satpam sekolah yang telah pensiun dan telah bekerja sejak sekolah itu didirikan. Hao dan Rida segera menemui satpam tersebut, yang bernama Pak Saman. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Risma, anak Pak Saman, yang awalnya menolak kedatangan Hao dan Rida. Namun, Pak Saman mempersilakan mereka masuk. Hao menceritakan kejadian yang sedang ditanganinya dan meminta bantuan Pak Saman sebagai orang yang pernah bekerja sejak sekolah itu didirikan. Pak Saman kemudian menceritakan bahwa ia dulunya merupakan penganut ilmu hitam dan berguru kepada dukun sakti bernama Walisdi. Dukun sakti tersebut ingin hidup selamanya dan menghindari kematian. Ia mengadakan ritual yang dibantu oleh murid-muridnya. Salah satunya adalah Pak Saman. Dukun Walisti ini kemudian berubah menjadi pocong gundul yang menghantui sekolah itu. Setelah bercerita, Pak Saman terlihat ragu dan ketakutan, sehingga ia tidak dapat membantu Hao dan Rida, yang akhirnya kecewa dan pergi. Namun,
Kemudian Pak Saman bertekad untuk membantu mereka. Meskipun ia ditahan oleh anaknya, Risma, ia tetap bersikeras untuk pergi dan menebus dosa-dosanya. Ia dan Hao segera pergi menggunakan mobil menuju pohon besar di belakang sekolah. Di tengah perjalanan, Pocong Gundul mencegat mereka. Namun, Hao segera menjalankan mobilnya dan menuju ke tempat tujuan mereka. Sesampainya di sana, Pak Saman segera mengambil sekop dari belakang mobil. Sayangnya bagi Pak Saman, ia dibunuh oleh Pocong Gundul. Namun hal itu tidak membuat Hao patah semangat. Ia segera pergi ke pohon besar dan mengambil cincin milik Pak Saman. Sesampainya di sana, Hao memulai ritual retrokognisi dengan menggunakan cincin tersebut. Ia melihat ritual yang dilakukan oleh Dukun Walisti dan murid-muridnya, serta dengan hati-hati memperhatikan lokasi di mana mayat Walisti dikuburkan. Namun, Pocong Gundul sudah berada di belakang Hao yang sedang melakukan ritual retrokognisi. Pocong itu melepaskan cincin sebagai media retrokognisi dan membuat Hao terjebak di dimensi lain. Di tempat lain, Rida terlihat sedang mencari Hao di rumahnya. Di sana, ia bertemu dengan ibu Hao yang sedang salak. Rida menanyakan keberadaan Hao dan menyimpulkan bahwa Hao pasti berada di sekolah. Dengan segera, ia menuju ke sana. Sesampainya di sana, ia menemukan Hao berada di dalam sumur dan menolongnya dengan menggunakan kalung bawang putih yang dimilikinya. Namun, Pocong Gundul tidak berdiam diri. Ia berusaha menghentikan Hao untuk keluar dari sumur dengan membuat air menguap sehingga Hao bisa mati tenggelam. Namun, dengan gesit, Rida melemparkan kalung bawang putih miliknya untuk menghentikan teror Pocong Gundul. Mereka berdua segera pergi ke lokasi tempat jasad Dukun Walisti disemayamkan. Dengan sigap, mereka menaburkan garam untuk mencegah pocong itu mendekat dan mulai melakukan penggalian. Setelah menemukan jasad Walisti yang awet muda, Hao segera memotong kain kafan pada jasad tersebut. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dengan memperhatikan sekelilingnya, Hao menemukan sebuah keris dan segera memotong tali kain kafan pada jasad tersebut. Akhirnya berhasil. Namun, tanpa disadari, hujan yang turun telah menghanyutkan garam yang mereka letakkan. Menyadari hal itu, Rida segera naik ke atas dan berusaha menaburkan garam lagi agar pocong itu tidak mendekat. Namun, karena hujan deras, garam itu tetap hanyut meski Rida berusaha menaburkan banyak garam. Tiba-tiba saja, jasad Walisti bangkit dan menarik Hao ke dalam kuburnya. Rida yang menyaksikan kejadian tersebut segera menolong Hao. Namun, tiba-tiba Pocong Gundul muncul di hadapan mereka. Pocong itu mencekik Rida dan melemparkannya keluar dari liang kubur. Hao yang mencoba melawan malah sia-sia. Jarinya dipatahkan oleh pocong tersebut hingga ia menjerit kesakitan. Namun, Hao menyadari bahwa masih ada satu tali kafan yang harus dipotong. Dengan segera, ia mengambil keris yang tadi dan memotong tali kafan tersebut. Akibatnya, Pocong Gundul menghilang, dan jasad Walisti yang awet muda hancur menjadi tengkorak. Dengan cepat, Hao mencari Rida yang dilempar oleh Pocong Gundul. Ia menemukan Rida dalam keadaan kesakitan dan mengalami patah tulang. Mereka berdua tidak bisa berdiri dan tergeletak karena kelelahan. Keesokan harinya, mereka berdua menemui Sari dan kedua orang tuanya. Sari berterima kasih, dan Pak Sujatmiko meminta maaf karena sebelumnya meragukan kemampuan Hao. Film pun berakhir dengan Hao yang bertekad ingin membantu banyak orang dengan kemampuannya. Dan Rida siap membantu. Kesimpulan dari cerita ini adalah, jangan mencampuri urusan orang lain karena kamu mungkin akan terlibat lebih jauh. Dan jangan berada di sekolah hingga larut malam. Pulanglah tepat waktu karena kamu tidak tahu apa yang menantimu. Ingatlah itu.